I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it, that's a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman semua berada dalam menyaksikan video kami dari kelompok 6 pada mata kuliah konseling humanistik. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semua keluarga kita diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah. Oke, langsung saja, apa sih yang akan kita bahas pada video kita kali ini? Ya, benar sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur dan teknik dalam konseling Gestalt. Sudah pada penasaran apa saja yang ada dalam materi kita hari ini? Yuk kita simak penjelasan yang lebih dalam dari kami kelompok 6 konseling humanistik. Oh ya, sebelum itu perlu dong untuk perkenalan siapa saja sih yang ada pada kelompok 6 konseling humanistik ini. Tentunya ada saya dong di sini, ya kan? Saya Dinda Putri Abadi dan rekan saya Sinta Aura Rahmatillah, dan rekan saya juga Trimulyati Puspitasari. Benar sekali, kami bertiga akan menjelaskan mengenai prosedur dan teknik konseling Gestalt. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Nah, di sini bersama saya Dinda Putri Abadi akan menjelaskan mengenai prosedur teknik konseling Gestalt. Nah, apa sih itu? Pada penasaran nggak? Wah, sepertinya sudah semangat sekali untuk mendengarkan penjelasan dari kamu ya. Nah, untuk itu perlu teman-teman ketahui, pada pertemuan kita sebelumnya, ayo deh coba teman-teman ingat, pertemuan kita sebelumnya membahas apa sih? Dari kelompok sebelumnya, kelompok 5, apa coba? Yes, benar sekali. Pada sebelumnya kita membahas tentang konsep. Halo teman-teman semua, perkenalkan di sini saya Dinda Putri Abadi dengan nomor induk mahasiswa saya yakni 2001116000491. Di sini, seperti yang sudah kalian lihat di sebelah kanan kiri saya dan atas saya juga mungkin ya. Bisa kalian lihat bahwasanya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur teknik konseling Gestalt. Nah, dalam yang sudah terpapar di sini, apakah teman-teman mungkin ada yang sudah dapat menangkap maksud dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4? Oke, baiklah. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mungkin kurang dapat dipahami, akan kami jelaskan dengan sangat mendalam mengenai prosedur teknik konseling Gestalt. Setidaknya ada 4 fase yang dilakukan oleh seorang konselor dalam dalam proses konseling Gestalt. Nah, setidaknya ada 4 fase. Fase apa saja? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, fase-fase ini maksudnya seperti apa ya? Apa ya yang ada dalam setiap fase-fasenya? Yuk kita langsung saja pada pembahasan fase yang pertama. Di mana fase yang pertama ini seorang konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada konseling. Pada fase pertama ini, konselor akan dengan sangat menerima bagaimana konseling datang dalam proses konseling, menerima kedatangan konseling, menjalin hubungan baik pada saat proses konseling itu dilakukan. Nah, pada fase ini konselor harus tahu bahwasannya setiap individu itu berbeda, setiap manusia itu berbeda, dan juga sebagaimana konseling merupakan manusia kan, konseling merupakan manusia, maka setiap konseling dengan konseling yang lain itu berbeda. Tidak ada konseling yang sama, ada konseling satu dengan konseling yang lain tentunya berbeda. Mereka semua memiliki keunikannya masing-masing, sebagaimana hakikat manusia, bahwa setiap manusia memiliki keunikan mereka masing-masing. Nah, oleh karenanya konselor harus mampu mengembangkan hubungan dan pola dalam proses konseling yang dilakukan begitu. Nah, selanjutnya setelah fase pertama tentunya berlanjut ke fase yang kedua. Nah, dalam fase kedua ini konselor harus mampu memberitahukan kepada konseli
bahwasanya konseli harus mampu mengikuti proses konseling dengan baik, dan juga bagaimana konseling itu agar dapat berjalan dengan lancar. Maka konselor dan konseling harus benar-benar bersama-sama menjalin hubungan dan mengetahui bagaimana prosedur dari proses konseling yang dilakukan. Nah, di sini konselor berusaha untuk meyakinkan dan mengkondisikan konseli untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan kondisi konseli. Nah, dalam hal ini konselor perlu untuk mengamati apa yang perlu dilakukan. Ada dua hal yang perlu untuk dilakukan oleh konselor. Yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada konseli. Memberikan motivasi berupa agar konseli ini sadar bahwasanya apa yang ada dalam dirinya, bagaimana keadaan dirinya, harus menyadari itu, begitu. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan otonomi konseli. Maksudnya bagaimana? Yaitu di mana konselor menekankan kepada konseli bahwa konseli boleh untuk menolak saran-saran yang diberikan oleh konselor. Jadi dalam proses konseling pada fase kedua ini, konselor memberikan saran-saran, namun konselor juga meyakinkan pada konseli bahwasanya apabila saran-saran tersebut tidak dapat diterima oleh konseli, maka si konseli dapat menolak saran-saran yang diberikan. Namun dengan syarat bahwasanya alasan yang diberikan itu haruslah alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa konseli menolak saran-saran dari konselor? Maka konseli harus mampu memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa dia menolak? Misalnya mungkin konseli merasa bahwa saran yang diberikan oleh konselor tidak sesuai dengan kepribadiannya. Nah, maka di situ konseli patut untuk mengungkapkan pendapatnya, bagaimana dia mampu mengetahui dirinya bahwasanya konselor saya itu seperti ini, sepertinya saran yang diberikan oleh konselor itu tidak sesuai dengan kepribadian saya, atau mungkin itu tidak sesuai atau tidak efektif untuk saya lakukan karena itu tidak sesuai dengan diri saya, begitu. Nah, untuk itu konselor harus mampu menjalin hubungan baik dengan konseli agar sama-sama saling terbuka bahwasanya tidak semua saran dari konselor itu tentunya tidak semua saran itu dapat diterima dan dilakukan oleh konseli, ya kan? Karena setiap konseli juga memiliki kepribadiannya masing-masing, punya kebiasaan dirinya masing-masing, punya hal-hal yang berbeda. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwasanya setiap individu itu berbeda. Jangankan antara konseli dengan konseli lainnya, bahkan antara konseli dengan konselor pun memiliki keunikannya masing-masing. Karena pada hakikatnya setiap konseli, baik itu konseli maupun konselor, memiliki keunikannya masing-masing. Dan itu adalah hal yang sangat wajar, hal yang sangat manusiawi dimiliki oleh setiap orang. Bahkan antara saya dengan kalian para penonton pun memiliki keunikan kita masing-masing. Ada perbedaan di antara kita. Nah, selanjutnya setelah masuk ke fase kedua, kita lanjut nih ke fase yang ketiga. Apa nih fase yang ketiga? Nah, fase yang ketiga ini dimana konselor dengan konseli untuk mendapatkan perasaan-perasaan mengatakan. Konseli diharapkan dimana konselor ini mendorong konseli agar mengatakan perasaan-perasaan yang apa adanya pada saat itu. Konseli mampu untuk mengatakan sejujurnya bagaimana perasaan dan keadaannya pada saat itu. Nah, sehingga di sini konselor mampu mengidentifikasi bagaimana celah-celah dan aspek-aspek yang perlu untuk diidentifikasi sehingga menemukan apa sih yang harus dilakukan oleh konseli nantinya. Nah, demikian selanjutnya memasuki pada fase keempat, di mana fase ini adalah fase terakhir. Maka konselor wajib untuk memberikan informasi bahwasanya proses konseling akan segera berakhir dilakukan. Nah, dengan bagaimana setelah konseling paham dan sadar, karena pada dasarnya sebagaimana sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 5 ya sebelumnya, itu kan sudah menjelaskan bagaimana itu konsep dasar dari konseling Gestalt ini, bahwasanya konseling itu harus disadarkan. Konseli itu harus dibuat untuk sadar. Nah, kesadaran ini ada dalam diri konseli itu sendiri. Nah, sehingga konseli yang mampu untuk menyadarkan dirinya sendiri. Nah, berhubungan dengan itu, demikian juga dengan fase keempat, di mana setelah konseli paham dan sadar tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, kemudian konselor mengatakan kepada konseli bahwasanya mereka memasuki fase terakhir, fase keempat. Setelah di fase kedua dan ketiga itu
tadi menemukan celah-celah, kemudian menyadarkan, membangkitkan motivasi konseling, maka di fase keempat setelah konseling paham dan sadar tentang perasaan, perilaku, kemudian pemikiran, maka konselor mengungkapkan bahwasanya proses konseling akan segera berakhir. Nah, pada fase keempat ini perlu kita ketahui bahwa konseling akan menunjukkan gejala-gejala yang mengidentifikasikan integritas dirinya, integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Karena sejatinya yang sudah saya katakan berulang-ulang dari tadi, bahwasanya individu, konseli, manusia itu memiliki sifat keunikannya masing-masing yang itu merupakan sifat yang manusiawi. Jadi untuk kita tahu bahwa konseli yang satu dengan konseli yang selanjutnya itu pasti akan punya perbedaan, karena memang itulah hakikat manusia, punya kepribadiannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, punya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga di sini pada kesimpulannya, pada intinya, teknik dan prosedur pendekatan konseling Gestalt menurut Curie menyebutkan bahwa pendekatan ini tidak lain hanya sekumpulan permainan-permainan. Nah, mengapa demikian? Yuk kita simak penjelasan dari kawan-kawan saya, yakni Sinta Aura dan Tri Mulyati. Kepada Sinta Aura dan Tri Mulyati saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Wah, senang sekali rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak dosen dan juga rekan-rekan, walaupun secara virtual ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Sinta Aura Rohmatillah dengan nomor induk mahasiswa 2001116000414 akan membahas terkait teknik-teknik yang ada dalam konseling Gestalt. Teknik-teknik di dalam konseling Gestalt ini sedikit berbeda dengan teknik-teknik yang ada pada konseling berpusat pada pribadi, teman-teman. Pada konseling berpusat pribadi atau KPP itu tidak memberikan sebuah teknik-teknik tertentu, karena yang lebih diutamakan adalah hubungan. Sebuah hubungan yang baik antara konselor dengan konselingnya itu akan mempengaruhi ketercapaian tujuan dari konseling itu sendiri. Tapi kalau di dalam konseling Gestalt itu ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan konselingnya. Ada sekitar 12 teknik yang akan kita bahas. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama ada teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini, teman-teman, merupakan suatu teknik yang dimana ini merupakan permainan peran. Semua perannya itu, tokoh-tokohnya itu dimainkan oleh konseli. Nah, teknik ini digunakan untuk memunculkan introyeksi dari dalam diri konseli. Nah, sebenarnya introyeksi itu apa sih? Introyeksi itu merupakan mekanisme pertahanan di mana seseorang itu meleburkan sifat-sifat positif orang lain ya ke dalam egonya sendiri gitu. Jadi kalau dalam bermain peran mungkin dalam kekelompokan gitu ya. Nah, itu kan mungkin sifat-sifat yang ada pada diri, watak-watak yang ada pada tokoh-tokoh lain itu bisa dileburkan kepada sifat-sifat positif dan kepada egonya dari dalam diri konseli itu sendiri. Nah, dalam hal ini struktur kepribadian itu ada sisi orang tua yang kritis dengan adil, otoriter, kemudian moralistik, kemudian menuntut, ada yang manipulatif, ada yang berlaku menjadi majikan, itu namanya top dog gitu ya. Nah, terus ada juga underdog, ini sisi pasif dengan peran sebagai korban. Terus berperan defensif, kemudian membela diri, tidak berdaya, lemah, tidak berkekuasaan. Nah, aspek itu tadi, kedua aspek itu ya, top dog dan juga underdog, itu melakukan semacam pertarungan untuk mendapatkan kendali. Nah, konflik dari dua sisi kepribadian yang berlawanan itu berakar pada mekanisme
introyeksi yang melibatkan penggabungan aspek-aspek dari orang lain. Nah, biasanya dari orang tua konseli ke dalam sistem ego. Nah, seseorang itu atau konseli itu harus menyadari introyeksinya, karena itu bisa menghambat daripada integrasi kepribadian. Nah, dalam teknik ini Pearls, salah satu ahli, menggunakan 2 kursi. Nah, nanti terapis itu atau konselor ya dalam bimbingan dan konseling itu meminta konseli untuk duduk di kursi yang satu dan bermain peran sebagai top dog gitu. Kemudian yang pindah ke kursi yang lain menjadi underdog. Nah, dari teknik ini konseli itu bisa memunculkan introyeksinya dan merasa seperti mengalami konflik itu secara penuh dan utuh. Nah, konflik itu bisa diselesaikan melalui penerimaan dan integrasi kedua sisi kepribadian oleh konseli ini sendiri gitu. Jadi justru dengan teknik ini membantu agar konseli dapat berhubungan dengan perasaan atau sisi dari dirinya sendiri yang diingkari. Barangkali ternyata selama ini si konseli itu memiliki sifat defensif tapi tidak merasa gitu ya. Dari teknik ini kemudian konseli merasakan gitu. Nah, apa tujuan dari latihan seperti ini? Itu untuk meningkatkan taraf integrasi antara polaritas dan konflik yang ada pada diri seseorang gitu, pada diri konseli. Nah, dengan sasaran itu konseli itu tidak bermaksud untuk memisahkan konseli dari sifat-sifat tertentu, tetapi justru malah mendorong agar konseli itu mau belajar menerima dan hidup dengan berbagai polaritas sifat-sifat yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Pada intinya teknik ini ada 2 kursi, nanti konseli bermain peran di satu kursi itu menjadi top dog, yang kursi kedua itu menjadi underdog. Dengan seperti itu, konseli diharapkan bisa menerima peleburan sifat-sifat dan juga menyadari beberapa sifat-sifat atau kepribadian dirinya. Nah, dalam hal yang kedua yaitu teknik latihan bertanggung jawab. Di dalam bimbingan dan konseling itu kan yang bertanggung jawab penuh terhadap sebuah problem atau permasalahan dan sebuah keputusan itu adalah konseli sendiri gitu. Jadi konselor hanya memfasilitasi sebagai fasilitator saja. Nah, sama halnya dengan teknik ini. Teknik latihan bertanggung jawab ini membantu konseli untuk bisa mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan sikap perasaannya itu kepada orang lain. Jadi lebih menerima dirinya sendiri. Nah, dalam teknik ini konselor itu meminta konseli untuk membuat pernyataan dan kemudian konseli itu sendiri menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat, dan saya akan bertanggung jawab atas hal itu. Maksudnya gimana? Ada keputusan-keputusan tertentu, misalnya mulai hari ini saya tidak akan membolos sekolah lagi. Mulai hari ini saya akan bangun lebih awal pagi, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Mulai hari ini saya tidak ikut teman-teman untuk membolos dan lain sebagainya. Nah, setelah konselor membantu untuk memfasilitasi hal tersebut, konseli juga mengatakan bahwa dan saya akan bertanggung jawab atas hal itu gitu. Maksudnya seperti ini. Nah, sepertinya memang tampak sangat mekanisme ya, terprosedur gitu. Tapi menurut Gestalt ini justru akan membantu meningkatkan kesadaran konseli akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Mungkin contohnya dia yang konseli yang terbiasa membolos sekolah, padahal sebenarnya dirinya itu menolak gitu. Tapi karena bersama dengan teman-teman yang lain, akhirnya dia ikut-ikutan gitu. Tapi kalau dalam latihan ini akhirnya disadarkan perasaan-perasaan tersebut, sehingga yang diharapkan adalah tidak membolos sekolah lagi gitu.
Nah, masih kelanjutannya. Ini yang ketiga, tekniknya adalah bermain proyeksi. Bermain proyeksi ini memantulkan perasaan yang ada pada diri itu kepada orang lain. Yang perasaan yang tidak mau dilihat, perasaan tidak mau diterima gitu. Nah, teknik ini permainannya juga berguna untuk mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain gitu. Sehingga dalam teknik bermain proyeksi ini konselor meminta kepada konseli untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Nah, kemudian teknik yang keempat, gejala-gejala dan tingkah laku tertentu itu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan teknik pembalikan. Nah, dalam teknik ini, konselor itu meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konseli itu diminta untuk mengungkapkan perasaan sisi buruknya kepada orang lain yang belum pernah ia lakukan, seperti menghujat, kemudian menunjukkan niat jahat. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Ini dilakukan dengan tujuan agar konseli dapat mengintegrasikan sisi tersebut ke dalam kepribadiannya gitu. Jadi hal-hal yang mungkin perasaannya sekarang sedang sedih, tapi yang di dalam teknik pembalikan ini justru yang ditunjukkan adalah perasaan bahagia gitu. Ada perasaan mungkin sekarang sedang marah, tapi yang ditunjukkan dalam teknik pembalikan ini adalah perasaan sabar. Nah, sehingga di sini konseli diharapkan bisa mengintegrasikan sisi tersebut ke dalam kepribadiannya. Nah, kemudian selanjutnya teknik yang kelima, tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan-perasaan atau suasana hati yang sedang tidak kondusif, sedang tidak menyenangkan gitu, dan ia sangat ingin menghindari situasi tersebut, perasaan tersebut. Nah, seringkali konseli itu merasa bahwa dia harus segera untuk tidak merasakan hal tersebut gitu. Nah, konselor di sini mendorong konseli untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindari itu. Kenapa? Kebanyakan konseli itu ingin melarikan diri dari stimulus-stimulus yang menakutkan dan justru ingin menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan gitu. Nah, dalam hal ini konselor itu tetap mendorong konseli itu untuk bertahan dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kesakitan, perasaan yang dialaminya sekarang gitu, dan mendorong konseli untuk menyelam lebih dalam justru ke tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Misalnya konseli merasa amat sangat cemas gitu ya, pastinya dalam diri konseli tersebut ingin cepat-cepat untuk tidak merasakan cemas. Misalnya takut, ingin cepat-cepat untuk tidak merasakan takut. Tapi di sini konselor itu berusaha untuk membuat konseli tetap bertahan dalam perasaan tersebut dan justru mendorong konseli untuk menyelam lebih dalam. Kira-kira bagaimana dan mengapa perasaan atau tingkah laku tersebut bisa muncul? Nah, kemudian barulah nanti akan lebih kepada proses konseling untuk membuat keputusan dari penyelesaian masalah gitu. Selanjutnya ada teknik yang dilakukan oleh konseling Gestalt, itu pendekatan Gestalt terhadap kerja mimpi. Pada kenyataannya, mimpi yang dialami oleh seseorang itu bisa mempengaruhi individu itu sendiri. Nah, dalam pendekatan konseling Gestalt itu tidak menafsirkan, tidak menganalisis mimpi, bukan seperti itu. Tapi yang dilakukan adalah mimpi-mimpi yang dialami oleh konseli itu diminta oleh konselor
supaya dapat diceritakan kembali gitu sebagai kejadian yang terjadi sekarang. Nah, dalam prakteknya teknik ini konselor itu dianjurkan untuk membuat daftar segenap perincian dari mimpi gitu ya, mengingat orang-orang, kejadian-kejadian apa saja yang ada di dalam mimpi tersebut, suasana hati apa yang diciptakan. Nah, dalam mimpi, nah itu dalam bentuk dialog. Menurut ahli yaitu Pearls, sebagaimana dikutip dalam Pak Corey, mengemukakan bahwa mimpi itu ungkapan yang paling spontan dari keberadaan manusia. Nah, orang-orang yang tidak bersedia mengingat mimpi-mimpinya, berarti dirinya menolak untuk menghadapi apa yang keliru dalam hidupnya. Nah, disinilah sebenarnya tujuan dari teknik Gestalt dalam mimpi ini terhadap kerja mimpi, sehingga diharapkan nanti kalau konselor sudah mengingat-ingat, sudah memahami, itu lebih memudahkan dalam proses konseling itu sendiri nantinya dalam membantu memperoleh keputusan dan pemecahan permasalahan. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Trimuliti Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan teman saya mengenai teknik konseling Gestalt. Oke, yang pertama ada teknik latihan ulangan. Teknik latihan ulangan ini adalah sebuah peran baru dalam proses konseling yang akan digunakan di luar konseling dengan melakukan pengulangan-pengulangan untuk meningkatkan kesadaran atas peran-peran sosial dalam diri konseling. Jadi dalam teknik latihan ulangan ini ada sebuah peran yang akan dimainkan oleh konseling baik di luar konseling ataupun di dalam konseling, sehingga peran-peran tersebut akan meningkatkan kesadaran dalam diri konseling atas peran dirinya di dalam dunia luar. Oke, yang selanjutnya adalah memperabadikan kata ganti. Teknik ini digunakan konselor untuk membantu konseli agar lebih bertanggung jawab terhadap pengalaman-pengalaman. Untuk itu nih teman-teman, konselor mendorong konseli agar menggunakan kata saya bila mana berbicara mengenai dirinya untuk mempribadikan pembicaraan tersebut. Jadi pada proses konseling ini, konseli tidak boleh mengungkapkan kata selain saya untuk menggantikan nama-nama. Jadi ada kata ganti, misalkan saya, Anda, dan kalian. Jadi kita tidak boleh menyebutkan kata-kata ganti selain itu tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik konseling Gestalt, yaitu konfrontasi. Jadi teknik konfrontasi ini mengemukakan kesenjangan antara perilaku konseli dengan apa yang dilakukan dan juga apa yang ada pada mimik wajah dalam konseli. Jadi misalkan dia mengatakan bahagia, cuman tangannya ada kayak menggerakkan kuku-kuku seperti ini. Ini menandakan kalau misalnya konseli itu sedang bingung, sedang rapuh atau bagaimana, itu perlu dilihat oleh konselor. Dan ini teknik yang sangat efektif sekali untuk membantu konseli menyadari apa yang sedang dirasakan sekarang. Jadi dia tidak hanya mengungkapkan lewat kata-kata, tetapi juga dia bisa merasakan apa yang ada dalam dirinya melalui perbuatan yang dia lakukan. Oke, selanjutnya ada mengganti pertanyaan mengapa dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Mengapa kita mengganti kata tanya mengapa dengan kata tanya apa dan bagaimana? Untuk menghindari adanya tanggung jawab yang dibebankan oleh konseli, sehingga ketika konselor bertanya menggunakan apa dan bagaimana, konseli akan menjelaskan secara logis, dan juga pertanyaan ini mengarahkan konseli untuk menghindari tanggung jawab dari perilaku yang dia rasakan. Dan biasanya pertanyaan apa dan bagaimana ini dijawab dengan alasan dari peristiwa dari masa lalu. Oke, yang ke-11 ada mengganti kata tidak bisa dengan kata tidak mau. Salah satu tujuan konseling Gestalt adalah membantu konseli bertanggung jawab terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah meminta konseli untuk mengganti kata tidak bisa dengan kata tidak mau. Setelah itu, konselor akan menanyakan alasannya kenapa tidak mau tersebut, sehingga ketika ada perasaan yang tersendiri, dia menggunakan kata ganti tidak mau dengan kata tidak bisa. Yang terakhir, tapi last but not least, yaitu latihan melebih-lebihkan.
Latihan ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran konseli atas tanda-tanda dan isyarat-isyarat halus yang dikirimkan seseorang melalui bahasa tubuh. Dalam permainan ini, konseli diminta untuk melebih-lebihkan gerakan atau mimik muka secara berulang-ulang kali. Yang biasanya hal ini mengidentifikasikan perasaan yang terpaut pada tingkah laku dan membuat makna pada bagian itu lebih jelas lagi. Misalnya, meminta mengarutkan dahi, menyeringai, mengepalkan tangan, menggemetarkan kaki secara berlebihan, kemudian mengemukakan makna dari bahasa tubuhnya tersebut. Jadi ketika konseli tadi melakukan bahasa tubuh menyeringai terus-menerus atau dan secara dilebih-lebihkan, maka konselor bisa mencari jawaban atas perasaan diri konseli mulai dari mimik muka menyeringai tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai teknik konseling Gestalt, dan juga terima kasih telah menonton video dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 6 mata kuliah konseling humanistik. Semoga dari apa yang sudah kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman untuk menambah pemahaman akan materi yang kita bahas dan kita diskusikan pada pertemuan kita hari ini. Oke, kurang lebih sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmi untuk memberikan kekuatan kepada kami agar